Halo, selamat datang saudara-saudara sekalian di podcast kita, Lungun Podcast namanya. Podcast yang baru ini, jadi sangat berbahagia kita. Selamat datang, welcome lah di podcast kita ini ya. Nama saya sendiri adalah Rawalven Saragih. Biasanya sering saya dipanggil dengan hanya Pen. Begitu aja nama saya, seperti pulpen, pen. Kita buat nama podcast kita ini Lungun Podcast karena saya sendiri datang dari suku Simalungun, Batak Simalungun. Karena Batak ini, saudara-saudara sekalian, secara tradisional ada 5 sub etnik di sana. Pertama yang mungkin saudara-saudara sudah tahu, ada Batak Toba atau Batak Tapanuli. Ini yang paling populer dikenal orang. Kemudian ada Batak Simalungun. Inilah saya. Itulah saya, Batak Simalungun. Ada lagi Batak Karo. Ada lagi Batak Mandailing. Jadi ada Tapanuli Selatan. Jadi semua ini punya bahasa sendiri-sendiri, lain-lain semua bahasanya, tetapi dasarnya ada persamaannya lah tentunya selaku orang Batak ya. Seperti saya sendiri misalnya, karena Simalungun itu ada di tengah-tengah dari suku-suku ini semuanya, jadi terpaksalah kami orang Simalungun ini mengerti sedikit bahasa Batak. Tapi bahasa yang kami gunakan tiap hari adalah bahasa ibuku, bahasa Simalungun. Tapi ngerti sedikit bahasa Batak, ngerti sedikit bahasa Karo, ngerti sedikit bahasa Dairi, Papak Dairi, ngerti sedikit bahasa Tapanuli Selatan. Di sekolah ada lagi tambah bahasa Indonesia, karena di sekolah kami belajar menggunakan bahasa Indonesia. Ada lagi karena besar sekali perkebunan kelapa sawit atau perkebunan yang luar biasa besarnya karet di Simalungun, sehingga banyak juga rekan-rekan orang Jawa di sana, teman sepergaulan. Ya, terpaksa lagi kami tahu bahasa Jawa sedikit. Ada juga banyak sekali seperti di Siantar misalnya, didominasi di Jalan Sutomo, Jalan Merdeka itu didominasi oleh orang Cina. Terpaksa juga kami belajar tahu sedikit bahasa Cina. Itulah, jadi karena perpaduan dari begitu banyak itu tadi ya, bahasa Simalungun, bahasa Toba, bahasa Papak, bahasa Karo, bahasa Mandailing, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ada juga bahasa Jerman sedikit. Di sekolah ada lagi bahasa Cina, mungkin juga beberapa karena banyak restoran bahasa Aceh. Ada juga sedikit seperti saya misalnya, seadanya saya bisa bahasa Aceh, tetapi yang paling populer adalah bahasaku sendiri. Jadi bahasa Indonesia ini sebenarnya bahasa sangat langka kami gunakan. Di sekolah itu pun hanya waktu belajar saja digunakan. Kecuali itu kami bahasa Simalungun walaupun di sekolah. Jadi saudara-saudara sekalian, sampai SMA saya, bahkan waktu saya masih kecil, kalau datang orang kota datang ke kampung, mereka bahasa Indonesia, kagum banget aku. Kagum sekali saya melihat mereka bisa fasih, anak kecil juga bisa berbahasa Indonesia. Pernah dulu waktu masih kecil saya, cita-cita saya adalah bagaimana bisa berbahasa Indonesia. Itu makanya saya perlu sebutkan itu, hampir bahasa Inggris saya, bahasa Indonesia saya tidak lebih bagus dari bahasa Inggris saya.
Itu artinya masih berimbang itu. Seperti saya bahasa Indonesia sekarang ini, minta maaf lah kurang bagus bahasa Indonesia saya, karena itu adalah bahasa, tidak bahasa sekunder, tetapi bahasa yang jauh dari kebiasaan kami. Jadi kalau misalnya sebenarnya saya agak lucu orangnya, tetapi dalam bahasa Indonesia saya tidak bisa melucu. Saya pernah berkhotbah di GKI Kuitang karena semua congregation, apa itu anggota jemaatnya itu orang Cina, jadi harus berbahasa Indonesia di sana di GKI Kuitang. Saya coba melucu, sedih banget kurasa. Tidak ada satu pun yang ketawa, sedih semua mendengar saya. Jadi saudara-saudara sekalian, walaupun kalian sedih nggak apa-apa, karena lungun artinya memang sedih. Sedih atau sunyi, sepi. Jadi lungun artinya sedih atau lungun artinya sepi, menyendiri, tidak hingar-bingar tetapi sopan santun. Tidak ada hingar-bingar, tidak ke depan, omongnya tidak menonjol tapi lembut, halus, dan itulah kira-kira gambaran dari orang Simalungun. Jadi Lungun Podcast kita ini pun saya harap janganlah kalian terlalu sedih, karena penyampaian saya pun tidak terlalu hidup seperti podcast lain, tetapi agak mengarah kepada sepi, halus, sunyi, kira-kira begitu. Kalaupun misalnya nanti ke depan saya mengundang di podcast kita ini orang-orang Simalungun, karakter-karakter seperti itu akan kita jumpai, yang tidak menonjol, tidak bicara meninggi tetapi merendah. Contohnya misalnya kan, kami orang Simalungun, mulailah aku melucu sedikit, mudah-mudahan lucu, tapi mungkin tidak lucu menurut saudara-saudara sekalian. Kami tidak diperbolehkan oleh kultur budaya kami untuk langsung bicara to the point, tetapi selalu dengan gambaran-gambaran begitu untuk menyatakan sesuatu. Tidak sopan bagi kami kalau bicara langsung to the point. Itu kurang beradab, kurang etis menurut kultur bahasa Simalungun. Misalnya kalau yang biasa, kalau kita tidak ada rokok, tinggalkan, biasanya akan kita bilang, hei kawan, boleh minta satu rokoknya? Itu pantang bagi kami begitu. Tetapi bagaimana cara meminta bagi orang Simalungun? Seperti bingung begitu di depan teman-teman. Waduh. Terus teman akan bilang, ada apa? Kenapa? Ada apa dengan saudara? Aduh, pakainya rokok saya tadi. Terus teman ini bilang, oh ini silakan, rokok ini silakan. Baru kami terima rokok. Begitulah cara kami meminta saudara-saudara sekalian. Itulah orang Simalungun. Tidak ada yang langsung to the point seperti gambaran yang seringkali saudara-saudara lihat orang Batak langsung to the point. Wow. Tidak, orang Simalungun terlalu halus. Kamilah orang Batak yang termasuk orang paling halus di semua Batak-Batak yang tadi itu. Itulah gambaran dari podcast kita ini, namanya Lungun Podcast. Jadi agak sedih, agak sepi, dan agak teduh suasananya. Demikian saudara-saudara, selamat datanglah, terima kasihlah, sabar mendengar ke omongan ocehan-ocehan saya. Terima kasih banyak. Sampai bertemu lagi di podcast berikut. Dadah. I love you.